博士、ガミさん WA なぜミニ四駆から RCNI 階段ですけ。音一獣医に船の子 WA 曲がるもの GA 好きなので右。はいはい、そうです。あらあら、ごめんなさい。Nah, jadi gini ya, bahan-bahannya itu yang pertama sasisnya. Sebenarnya pakai sasis apa saja bisa. Menurut saya bisa. Pakai sasis yang dinamo depan menurut saya bisa aja. Tapi nanti itu ada video lain ya. Nanti mau ada project buat pakai sasis lain. Jadi yang pertama sasisnya. Jadi ini saya pasang aja biar nggak usah dibongkar, biar nggak terlalu lama. Sasisnya itu harus dipotong, ditrim ya, bisa pakai pemotong seperti ini, tang pelatu, terus dihaluskan pakai mini grinder ya, dipotong. Nah, potong seperti ini biar apa, biar bannya nanti itu belok nggak nabrak. Nah ini perlu dipotong, disesuaikan ya, satunya juga dipotong. Terus kemudian bagian sini juga perlu dipotong karena ini digunakan untuk naruh receiver. Nah, receiver ini saya pakai punyanya Dumbok ya, Dumbok X6FG. G ada gironya, jadi ini dibuat RC drift juga bisa nanti, tapi project lainnya nanti ada video lagi saya buat. Jadi ini dipotong biar receivernya bisa masuk agak leluasa. Sebenarnya ada juga receiver yang ukurannya kecil ya, nggak harus pakai Dumbok, pakai yang lain ada. Gak banyaknya Flashsky itu ada yang kecil sekali, tapi nggak tahu itu baterainya 37,0 volt atau 7,4, saya nggak ngerti itu bisanya sampai mana ya. Tapi saya lihat video-video di mana itu di YouTube yang buat RC dari apa, dari Hot Wheels. Nah, itu ada pakai receiver kecil, tapi menurutku receiver ukuran ini cukup kok masuk sini, bisa dipasang. Jadi pertama ada sasisnya dipotong ya, terus ini saya potong juga, saya colak ini untuk naruh apa namanya ini, saklar. Terus bagian sini juga perlu dipotong untuk naruh baterai biar pas nanti. Terus apalagi ini, saya kira itu untuk sasisnya ya, sasis yang pertama harus ada. Terus kemudian receiver tadi ya, sasis harus ada, receiver dan remote. Nah, receiver dan remote ini saya kenapa kok pakai Dumbok? Satu, harganya sepertinya lebih murah. Dua, fiturnya juga lumayan. Jadi fitur remote itu di sini ada ini untuk atur gas. Kalau diputar ke sana nanti gasnya mobilnya nggak diapa-apakan, itu ngegas sendiri. Terlalu ngegas atau mungkin terlalu mundur ya, diatur di sini. Ini steering untuk mengatur kalau misalnya mobilnya itu dijalankan maju tapi agak ke kanan sedikit, nah itu maka ini diatur ya, ke kanan atau ke kirinya. Ini adalah maksimum derajat beloknya. Jadi kalau semakin ini ada berapa ini, 0, 25, 50, 75 dan 100. Kalau 100 ya maksimal beloknya. Nah itu juga harus perlu diatur ini nanti, kalau enggak nanti dia akan nabrak, bannya terlalu nabrak. Terus juga servonya terlalu maksa, itu bisa ngerusak servo, gearnya bisa rusak nanti. Terus ini ada gas ya, maksimum gas top speednya ada yang 0, 25, 50, 75 dan 100. Tapi ini tak pakai 25% saja maksimalnya, karena nanti terlalu cepat ya juga nggak enak ya. Ini disesuaikan aja, kalau pengen cepat ya 100%. Terus di sini juga ada tombol-tombol. Ini tombol kalau kebalik ya, misalnya di mana nih? Ini. Misalnya masang servonya kebalik, maka ini
atur, harusnya belok ke kanan, ini dibelokkan ke mana, ke sini ya, ke kanan. Lu kok malah belok kiri, itu berarti kebalik, maka diatur ini bisa diatur di arah apa, di tekan ke atas atau tekan ke bawah. Dan ini untuk gasnya. Kalau misalnya digas kok mau digas maju malah mobilnya mundur, berarti ini yang diatur di sininya. Oke, terus setelah receiver ada remote, terus kemudian nah ini gearboxnya dipotong seperti ini. Jadi kalau dari bawaannya itu kan ada melengkungnya di sini ya, itu dipotong biar receiver atau mungkin baterai itu bisa masuk. Terus kemudian apalagi, nah ini saya beri lubang untuk mengeluarkan kabel dari dinamonya, nanti perlu diberi kabel. Oke, terus ada lagi ini ya dinamonya ini. Nah ini saya solder, saya beri kabel, terus diberi konektor, jadi konektornya dimasukkan ke ESC nanti. Oke, jadi kalau misalnya kabelnya kebalik boleh apa enggak apa-apa, enggak masalah. Kan ini bisa diatur tadi ya. Misalnya kabelnya pasangnya lo terbalik enggak apa-apa. Ini aja ditekan ke atas. Nah, gitu, atau tekan ke bawah kalau misalnya kebaliknya enggak sesuai. Oke, ada dinamo, terus ada nah ini servo ini untuk kemudi. Ini saya modifikasi ya, saya beri baut seperti ini. Terus servonya ini apa mereknya itu mereknya Emax, punya Emax ES 92512. Nah ini kenapa kok pakai ini, karena kecil, servonya kecil, dan saya pakai ya lumayan lah kuat untuk belokkan, itu kuat. Ada juga servo yang besar ya, nggak apa-apa pakai yang besar ya, yang murah itu. Misalnya nah ini servonya ini pakai ini bisa, tapi besar. Kalau besar berarti bodinya nanti harus banyak yang dihilangkan, banyak yang ditrim. Saya pakai yang kecil ini lebih mahal, beli harga 90-an 100-an lah. Kalau ini harganya cuma 15.000 mungkin maksimal ini harganya. Nah, saya pakai ini karena lebih kecil, lebih ringkas. Terus servo sudah, dinamo sudah, terus ini ESC. Nah ini ESC 20 ampere. Ini harganya juga murah, ini harganya berapa ya, 30-an atau berapa saya lupa. Nah ini kabelnya sebenarnya agak panjang, tapi saya potong, saya sambung solder, terus dipakai selang bakar seperti ini. Ini juga nah ini ukurannya sudah cukup lah. Untuk saklar juga terlalu panjang, saya potong. Jadi ini perlu diatur kepanjangannya biar nanti pas masuk ke sasis, dan juga bisa dipasang bodi dari Mini 4WD. Oke, terus ada lagi ya, ini baterai ini saya pakai baterai 3,7 volt. Ini beli harganya 20 ribuan satu ini baterainya apa ya, baterainya mungkin baterainya ini baterai apa, earphone bluetooth. Ini harganya murah, cuma 20.000. Tapi ini saya modifikasi biar bisa jadi seri. Jadi 3,7 volt itu di seri jadi 7,4. Dan 7,4 itu kompatibel dengan ESC-nya tadi. Nah, kompatibel dengan ESC ini. Nah, ini biar bisa bekerja di ESC, maka saya modifikasi saklarnya. Ini saya buat seri. Jadi begini ya, ini konektor apa namanya, XH atau PH, lupa, PH kalau nggak salah, ini PH 1 atau 2 ini. Ini saya modifikasi jadi rangkaian seri. Jadi kabel merah saya taruh di sini, nanti saya sesuaikan dengan ini ya,
baterai. Nah ini baterai begini, kabel merah harus ketemu kabel merahnya di ESC, kabel hitam ketemu kabel hitamnya di ESC. Nah begini, jadi ada dua konektor, kabel hitam ketemu hitam, kabel merah ketemu merah. Terus yang di sini ini saya sambung. Nah, saya sambung begini biar nanti rangkaiannya jadi seri. Baterainya 3,7 volt karena 2 dirangkai seri jadi 7,4 volt, dan itu bisa kompatibel dengan ESC ini. Saya pernah coba pakai 3,7 volt di sini, ternyata tidak bisa jalan, nggak kuat. Nah ini perlu dimodifikasi konektornya. Terus juga body ini juga saya trim ini biar steeringnya bisa masuk, terus ini servonya biar bisa masuk, ini receivernya juga biar bisa masuk, maka saya potong begini. Oke, terus lagi ini yang paling penting, steering system punyanya Tamiya. Jadi steering system punya Tamiya ini kelebihannya dia bisa 4 WD. Nah, bisa 4 WD. Kalau modif sendiri saya tuh belum sampai kepikiran ya bagaimana caranya biar bisa 4 WD tapi nggak pakai steeringnya Tamiya. Itu kayaknya agak sulit sih. Jadi ini saya dapat harganya 60 atau 70-an ya, tergantung sih. Di toko hijau itu harganya segitu, di toko oranye harganya ada yang sampai 100 ya, nanti silahkan teman-teman cari sendiri. Nah steering sistemnya itu perlu dimodifikasi ya. Jadi ini kan sudah terpasang. Nah, sudah terpasang ini. Dimodifikasi yang pertama bagian ininya, apa ini namanya, knuckle atau apa itu. Asal ini besar kayak ini bentar. Nah, seperti ini. Kayak gini. Besar ada apa ini bagian yang ini ya untuk ngepaskan ya. Ini untuk sasis TZX dan sasis VS kalau nggak salah. Nah ini sasis VS, TZ dan TZX. Nah pakai ini karena nggak kompatibel dengan sasisnya Yika, maka perlu potong seperti ini. Nah ini dipotong biar nanti bisa masuk di sini, biar bisa masuk. Nah tapi kan nanti nggak kuat ya, nggak apa-apa dilem. Ini pakai lemnya LCD-nya HP, jadi cukup kuat, tapi masih bisa dilepas ya, untuk biar nggak gampang geser lah, taruh sini. Nah ini harus dipotong, dipaskan ya, seperti ini potongnya. Nah setelah itu ada bagian ini juga dari steering system. Nah ini saya beri bushing kuningan, terus saya beri baut, terus ini ada lock nut ya, biar nggak gampang geser. Nah ini saya modifikasi seperti ini modifikasinya. Terus bagian dalam ini sebenarnya dapat bushing dari plastik, bushingnya plastik kayak ini ya, kayak ini. Nah bushingnya plastik bisa aja dipasang, tapi kan nggak lancar, jadi nggak enak. Kalau lama-lama bergesekan bisa aus. Maka saya beli bearing, kalau nggak salah ini 850 bearingnya ya. Nanti ada tambahan lah bearingnya, ini saya beri biar lebih loncer muternya. Seperti ini. Nah, ini ya saya pasang, muternya lebih enak. Begitu. Nah, setelah bagian steering ini ada rootnya, penghubung ini saya buat sendiri dari dari sisanya ini, dari sisa apa ini namanya itu, bagian yang cetakannya ini ya. Nah ini nah ini saya potong, saya cari bagian yang pas untuk ini.
rootnya pakai ini. Sebenarnya dari sistemnya Tamiya itu juga punya ini, tetapi ini terlalu molor, kalau terlalu maksa dan pasti nggak enak nanti, maka saya buat sendiri pakai ini. Oke, sekarang kita lanjut sampai mana ini? Kita rangkai ya, bagaimana prosesnya. Yang pertama teman-teman itu pasang sistem kemudinya. Nah, steering sistemnya kita pasang dulu di sini. Ini pasang. Nah, kita paskan pas di tengah ya. Di tengah itu menurut saya ini tandanya di sini, ini lurus sama bagian ini harus lurus. Itu pas di tengah itu. Oh, pas di tengah. Kita pasang dulu. Nah, kita pasang. Oke. Setelah kita pasang, kita siapkan bannya tadi ya, yang sudah diberi apa ini namanya, ini knuckle atau apa, saya nggak tahu karena saya juga masih belajar RC, masih belajar ini. Jadi saya coba-coba trial and error, jadi ada gagalnya juga, tapi akhirnya ketemu sebuah formula yang pas untuk membuat RC Mini 4WD. Nah, ini dipasang dulu. Oke, sudah itu kita taruh sini nanti. Nah, gini, satunya juga kita pasang. Nah, ini pasang. Oke, sudah. Oke. Nah, terus ada lagi shaftnya. Nah, shaftnya ada bagian nih yang menonjol ini, saya nggak tahu namanya apa. Bagian menonjol ini itu sebenarnya agak lebar. Jadi mana coba? Agak lebar. Nggak enak ini benar agak lebar, tapi ini saya tipiskan biar apa? Biar beloknya bisa lebih maksimal. Kalau ini nggak ditipiskan maka beloknya cuma sedikit, mentoknya segini, dipaksa nggak bisa. Kalau dipaksa servo ini gearnya, nah, servo ini gearnya dari plastik ini, kalau sudah mentok dipaksa gearnya bisa hancur dan beli lagi nanti. Nah, ini harus di amplas atau diapakan ya, ditipiskan. Batasnya sampai sini sih, bisa nggak sih? Nah, itu batasnya sampai sini ya, batasnya sampai sini ya, ditipiskan sampai sini lah, sampai ada dekatnya bagian yang menonjol ini. Oke, setelah itu oh iya ada lagi, ini perlu dilebarkan juga, ini lebarkan sedikit. Nah, bagian ini dilebarkan sedikit, ini perlu dilebarkan. Saya pakai punyanya Mini Grinder, ini saya lebarkan ya. Yang ini juga dilebarkan, bagian sini juga dilebarkan. Itu apa fungsinya? Nah, kalau kan nanti shaftnya masang gini ya, kalau nggak dilebarkan itu dia mungkin cuma sedikit, tapi kalau dilebarkan kan jadi dia lebih mentok lagi gitu loh, dimaksimalkan. Semakin lebar semakin bagus, tetapi nanti resikonya bagian ini nanti semakin tipis. Kalau semakin tipis nanti kurang kuat lah, nanti rusak, malah kita nggak bisa pakai. Jadi gitu. Oke, kita pasang ya, kita pasang. Mana ini? Nah, ini shaftnya, ini bagian sini kita pasang. Nah, gini. Nah, ini jangan kebalik, ini yang di sebelah sini. Jadi ini pakai bushing, saya lem pakai power glue. Apakah kuat? Kuat, selama ini kuat saya pakai, bahkan ini sempat pakai off-road juga bisa kuat. Oke, ini kita pasang di sini. Jangan lupa gearnya, ini gear. Apa gearnya bisa dimodifikasi, bisa pakai yang model lain, gak apa-apa, ini bawaan Yika. Ini kita pasang.
Ini tekan aja. Oke. Jadi kalau bannya ini kan warnanya oranye ya, bisa nggak dipakai warna lain? Saya belum lihat ada yang jual warna lain, kayaknya warnanya oranye saja ya. Nanti silahkan dicat sendiri lah. Ini kebetulan ukurannya pakai ukuran large, sama Tamiya diberi cadangan ada ukuran small kalau nggak salah. Ini ukuran, ini ada ukuran small, ada ukuran large, tapi saya pakai yang large. Berarti bisa dimodifikasi. Jadi saya pernah modifikasi itu, ini contohnya. Nah ini pakai ban RC, saya pasang di sini. Ini juga 4WD nih. Ini project selanjutnya nanti buat RC yang Bigfoot ya, biar bisa off-road. Karena kalau pakai yang ukuran large seperti ini, apalagi ukuran small ini, nggak bisa buat off-road. Mungkin jalan halus ya, jalan aspal masih bisa. Oke, jadi kita pasang. Terus untuk ban belakang juga kita pasang. Jadi ini, nah ini pakai shaft 7,2, karena kalau tidak 7,2 dia akan terlalu mepet, jadi tampilannya agak jelek ya. Yang ini yang bagian depan lebih menonjol, maka saya pakai shaft yang lebih panjang. Ukuran ya nggak tahu ukuran berapa aja lah, pokoknya yang lebih panjang. Terus saya pakai spacer biar pas nanti. Oke, pakai spacer. Gearnya kita pasang. Oh, ini kok agak susah. Pas gear kita pasang. Ini telan, saya pasang bearing biar lebih loncer jalannya. Nah ini pasang juga. Sudah enak muternya juga enak. Oke, setelah kita pasang ini, untuk gear yang counter gearnya nanti aja dulu. Kita pasang dulu servo kita pasang. Jadi nanti servonya kan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kan, ini ada lubang untuk bautnya. Nah, terus kabelnya juga, karena kebetulan kabelnya kecil jadi enak, nggak usah potong sambung, nggak usah, jadi langsung saya isolasi aja. Jadi nanti ya, kita beri lubang di sini, terus nanti dipakai counter sang ya. Ini kita lebarkan sedikit. Ini saya nggak pakai alat untuk membuat lubang counter sang, tapi pakai bor yang besar. Saya putar dikit-dikit pelan-pelan pakai tangan, akhirnya aus bisa dibuat nih baut counter sangnya. Nah, ini dimasukkan sana. Oke, kita masukkan. Ini juga kita masukkan. Terus servonya jangan kebalik ya. Ini servonya saya beri baut. Kenapa nggak diembrol di sini ya? Karena nanti terlalu menonjol. Terus ini pasang lem pakai power glue, pakai lem Alteco atau lem G. Ini kita pasang di sini. Oke. Pasang di sini, terus baut jangan lupa. Nah ini tapi nggak bisa dipaksa, saya takut patah. Oke, kita pasang di sini.
Jadi teman-teman itu nanti juga perlu mengukur ya pasnya di mana gitu, ukur pakai servonya. Jadi kalau saya taruh sini servo ini, maaf, receiver saya taruh sini. Nah ini saya ukur lah sama servonya kira-kira pasnya di mana. Nah, di sini. Ini agak susah, ini mendingan dilepas dulu. Nah ini apa namanya, servo horn, tanduk servo. Ini juga saya modifikasi. Agak sulit nih. Nah ini juga saya modifikasi. Jadi sebenarnya masangnya itu begini, tapi bagian ini terlalu ke atas, yang ini ke atas, ini terlalu ke atas, sehingga nanti kalau terlalu ke atas, kenapa bodinya nanti banyak yang dipotong. Ini aja sudah tinggal sekian, dipotong-potong. Nah maka saya balik. Kalau dibalik di sini ada bagian yang nutup, ini saya lebarkan biar bisa terpasang begini. Nah ini juga saya modifikasi ya. Oke, coba kita buat lagi. Oke, kita baut di sini. Oke, jadi ini sudah dibaut servonya, pasang servo hornnya kita pasang di sini. Oke, terus kita baut, jangan lupa ada ring biar enggak lepas ya servonya. Kalau kena getaran nanti takutnya lepas. Kita beri skrup, ini bukan baut ya, skrup. Terus ada ringnya untuk menahan. Jadi begini, tuh jatuh lagi, mana ringnya. Nah jangan terlalu kencang nanti karena di plastik ya, takutnya rusak. Oke, servo sudah selesai, maka selanjutnya kita pasang dinamonya, kita pasang. Oke, sudah ada solderannya ya. Ini pakai hiperdas, ini lumayan cepet ngebut pakai ini. Nah masangnya bagian ini perlu dicowok sedikit, di grinder sedikit agar kabelnya tidak kejepit. Ini aja masih kejepit sedikit tapi. Terus juga bagian bracket dinamonya ini juga saya potong. Ini punya Yika atau punyanya MS Sasis ya, mungkin sama atau MA Sasis. Ini saya potong, ini bagian ini dipotong biar kabelnya tidak nyangkut di situ. Oke, gini
terus ini juga. Nah, lalu kita pasang di sini, kita pasang. Oke, sudah terpasang, dinamo sudah terpasang. Lalu counter gearnya kita pasang juga. Ini kita pasang. Kita beri pelumas sedikit biar lebih mahal ya, mahal pelumasnya. Pelumasnya kok nggak ada. Oke lah, nanti lah bisa diberi pelumas, atau mungkin sementara pakai ini. Ini pelumasnya sepeda, ini pelumasnya sepeda ya. Ini pelumasnya kental sekali, jadi kalau di sepeda itu dia keunggulannya nggak gampang kering ya, finish line yang wet. Nah, ini kental sekali nih. Nah, ini gearnya juga biar nggak terlalu berisik, kita beri dikit. Nah, sambil ngopi biar enak ya, nge-vape dikit-dikit. Biar nggak sumpek. Oke. Ini terus kita pasang gearbox. Nah, gearboxnya kita pasang begini ya. Ini kan sudah dilubangi. Nah, biar kabel dan soketnya bisa masuk dengan enak. Ini soket apa namanya, CST kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya. Kita pasang, masangnya agak alot sedikit ya karena dimodifikasi agak alot. Jadi ini kuncinya kurang, maka bisa ditekan dikit. Ini juga ditekan sedikit. Oh, masih belum. Ini sudah bisa, tekan sedikit. Nah, biar ngunci, biar nggak gampang lepas. Oke, udah nggak gampang lepas. Oke, sudah enak muter. Enaknya kalau pakai sasis ini, MA sasis atau MS sasis atau sasisnya jika yang suspensi ini, enaknya kita mau pakai 2 WD bisa, pakai 4 WD bisa, gearnya dihilangkan aja enak. Oke, sudah enak ya. Nah, sekarang kita pasang receiver. Nah, receiver ini tuh karena ini ada G ya, G itu gyro. Gyro itu digunakan kalau misalnya RC-nya pakai drift. Itu seperti apa nanti ya, teman-teman bisa cari sendiri. Nah, ini tombol kalau misalnya drift itu ditekan 3 kali nggak salah. Nah, ini kalau misalnya teman-teman beli baru, bukan yang sepasang sama remote ya. Biasanya kalau sepasang sama remote sama penjualnya sudah disettingkan. Kalau beli baru kan itu belum tentu bisa nyambung, maka perlu disambungkan. Jadi nyalakan dulu remote, terus ini ditekan selama 3 detik atau 5 detik, dia terhubung. Jadi bisa digunakan. Nah, ini nanti nyambungkannya bagaimana? Nyambungkan karena ini juga ada soket 3 colokan, terus ini servo juga ada soket 3 colokan. Nyambungkannya bagaimana? Nyambungkannya ini kan ada 1 ya, 1 ini untuk servo, 2 itu untuk ESC, ini ESC. Nah, terus kabelnya warnanya bagaimana?
Kalau kebalik seperti apa? Saya pernah kebalik, kayak nggak salah nggak apa-apa, cuma tiba-tiba RC-nya itu dinamonya itu muter-muter sendiri atau bagaimana gitu. Ini kayaknya ada pengamannya biar nggak rusak gitu ya. Tapi ya lebih baik jangan sampai kebalik. Nah, ini masangnya bagaimana? Masangnya ini nih, di sini ada tulisan. Di sini ada tulisan min plus dan ini sinyal. Min sebelah sini itu min. Sebelah sini plus, sebelah sini untuk sinyal. Kabel juga begitu. Kabel itu tiap warna ada kodenya. Hitam itu min, merah itu plus, dan putih itu untuk sinyal. Kalau kabel servo warnanya beda. Kabel servo itu warnanya coklat, merah, dan kuning. Coklat itu min, jadi sama kayak hitam ya. Merah itu ya merah, kuning itu sinyal. Kayak sama kayak yang di ESC itu, kuning itu sama kayak yang warna putih. Nah, jadi masangnya begitu. Ya kalau bisa jangan terbalik sih. Ya. Kalau bisa jangan kebalik, kecuali teman-teman punya uang banyak, terbalik rusak beli lagi. Kalau saya nggak punya uang banyak ya harus hati-hati ya. Ini udah masuk. Ini saya kasih double tip biar nggak goyang. Oke, kayaknya sudah masuk ini ya, pas ya. Oke, nah ini kita pasang servo. Pasangnya begini, jangan sampai salah. Ini ya, paling atas nomor 1. Coklat di sini, merah di tengah, kuning yang sebelah kiri. Kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Terus kemudian ESC itu ini masangnya agak ribet ya, nyari posisi yang pas, tapi karena saya sudah buat ini jadi saya tahu pas yang pasnya di mana, itu enaknya ditaruh sini ESC. Nah, terus lagi tambahan ini ya, ESC itu ada tombol di sini. Ini untuk apa tombolnya? Ini saklar ini untuk apa? Ini saklarnya digunakan untuk pengaman. Jadi kalau saya geser ke sini, remote itu kalau misalnya digas habis maju, dibuat mundur langsung, dia akan berhenti, gak langsung mundur. Beda dengan kalau saya pindah ke sini, dia habis saya gas terus langsung saya mundurkan, dia langsung mundur. Dan itu katanya itu akan memaksa dinamo bekerja lebih keras, itu merusak dinamo, konon katanya begitu. Tapi lebih amannya ya saya buat begini saja. Nah, ini saya taruh sini biar apa, dinamonya itu enggak gampang rusak, karena kalau sudah digas full langsung dimundurkan, kalau langsung mundur itu mungkin apa ya, arus listriknya terpaksa gitu kan, nggak asik. Maka kalau habis maju terus dimundurkan, dia itu kayak berhenti, nggak berfungsi ini ya, baru dimundurkan lagi baru bisa. Nah, itu untuk pengaman. Untuk pengaman ini saya taruh sini aja. Nah, masang servonya itu begini, ditaruh sini ya, paskan tengah-tengah. Nah, paskan tengah-tengah. Terus ini saya beri isolasi kertas biar tidak geser. Pasang di tengah atau mungkin agak maju sedikit nih. Oke, begini di sinilah. Nah, sini pasang isolasi, terus ini juga. Oh maaf, keliru, ini ada yang belum ya. Dinamo kita tancapkan. Kebalik kabelnya nggak apa-apa, nggak masalah. Paling kalau digas maju ya dia jadi mundur, kalau digas mundur jadi maju. Tinggal kita ubah di sini. Nomor 2 ini ya, kita geser saklarnya, mengaturnya gitu. Nah, ini kita selipkan di sini, diselip-selip. Wah, gini. Kenapa kok diselipkan? Wah, kalau nggak diselipkan nanti ruangannya jadi lebih sempit. Nah, ya, selip-selipkan biar nggak sempit. Taruh sini, ini kurang pas ini. Nah, ini pasnya di sini. Nah, gini.
Terus oh ini ada yang lupa, ini kabel baterai. Ini kabel baterai, ini kabel baterai taruh di sebelah sini. Nah, taruh di sini di dalam ya, biar tidak memakan tempat banyak. Jadi ini seninya itu kita harus bisa mengatur-ngatur posisi tempat. Nah, ini colokannya di soket yang kedua. Jangan lupa hitam itu main, merah plus, putih itu sinyal. Jadi masangnya begini ya, hitam yang sebelah kanan. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini sudah. Terus kemudian saklar juga begitu ya. Ini kita pasang, ini sasisnya saya trim ini biar saklarnya bisa masuk. Nah, saklar masuk, terus kemudian apalagi tadi. Nah, ini kita baut. Waduh, bautnya gak kepasang. Nah, ini sudah terpasang bautnya. Saya pasang satu saja, yang sini tidak, karena nanti ini ada bagian menonjol, nanti baterai masuknya kesulitan. Jadi baterainya itu saya beri modifikasi. Terus pernah ada yang tanya, kenapa kok nggak pakai baterai 2S saja, miliknya apa drone atau RC yang 2S. 2S itu ukurannya terlalu besar, jadi ya nggak apa-apa, masangnya gimana gitu ya, lebih sulit. Tapi menurut saya ya enak pakai ini lebih murah, terus lebih kecil. Ini di sini tertulis 1800 mAh. Nggak tahu itu kapasitas real atau bagaimana, tapi ini pernah saya mainkan itu 30 menitan masih bisa jalan. Nah, ini jadi saya buat begini ya, ini saya solasi kertas, posisinya agak miring, karena kalau nggak miring nanti dia nggak bisa terpasang dengan pas. Nah, ini pas, ini enak ini. Oh, terpasang pas. Terus nanti ini kabel input untuk baterai tinggal kita masukkan ya. Ini dibuat seri karena ini satu baterai 3,7, biar jadinya 7,4 maka dibuat rangkaian seri. Nah, ini begini, ini masukkan sini. Nah,
Coba dites, tes dulu. Oh, ada yang belum, steeringnya. Nah, ini steeringnya ya. Ini harus diukur ya. Ukurannya bagaimana cara ngukurnya ini? Lubang ini dan lubang ini saya bor pakai tangan, bor tangan. Ya, jadi nanti posisinya harus diluruskan begini, hadap depan. Lalu plastiknya ini kita pasangkan gini dulu, terus kita beri tanda pakai pulpen atau apa ya, atau mungkin pakai jarum di titik gitu aja, baru kita bor kecil seperti ini. Terus yang bagian ini untuk steering. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, loh kok ini panjang, kok ini lubangnya kok gak bundar, kok panjang seperti ini, kenapa? Ya karena steering itu kalau misalnya dia muter ke sini, maka posisinya dia akan geser ke bawah begini. Kalau dia pas posisi lurus, dia akan posisinya di sini. Nah, maka perlu ada jarak seperti ini. Kalau cuma lubang satu titik gitu ya untuk masukkan bautnya ini, itu nanti mesti maksa itu. Saya sudah coba, jadi ini sudah dari riset saya sendiri dari ya trial and error tadi ya. Ini kita masukkan, nah ini harus pas ya. Noh, ini kok jaraknya jadi agak maju. Oh, mungkin ini steeringnya yang kurang maju ini. Steeringnya kita ajukan sedikit. Oke. Steeringnya masih kurang maju, kurang putar dikit. Oke. Dikit lagi, putar dikit. Oke. Nah, sepertinya agak sudah pas ya, atau dikit kan lagi. Oke, ini memang posisinya masih belum lurus sama ini. Ada rambutnya gimana? Ini masih belum lurus ini, pantesan nggak bisa masuk. Putar dikit aja. Oke, coba. Posisinya agak miring sedikit ya, berarti yang ini juga harus diputar sedikit aja, pokoknya pas. Ini kayaknya juga masih belum pas ini, Pak, kita putar dikit. Nah, mungkin gini, ini putar dikit. Oh, terlalu ini pas ini ya. Nanti kalau teman-teman buat ya dipas-paskan gitu aja ya, biar enak. Masangnya harus pelan-pelan karena kan ini dari lem ya, takutnya lemnya lepas. Tapi itu kuat kok, itu saya sudah coba. Kenapa kok agak sulit?
sudah pas. Oke, sudah pas. Nah, nanti ini perlu di pakai locknut ya. Locknut, kenapa kok harus pakai locknut? Biar posisi rootnya ini tetap di tengah, tidak terlalu naik atau turun ya, pakai locknut. Oke, kita coba pakai locknut. Nah, nanti aja saya kencangkan, yang penting ini harus ditutup pakai locknut. Nah, coba sekarang tes ya. Oke, nyala, baru versinya dinyalakan. Kita tes, jalan pelan, lari kencang, mundur pelan, mundur cepat. Belokannya mengapa tidak berfungsi? Ini sepertinya kurang pas ya. Mungkin ya nanti saya paskan lagi. Tadi di awal video kan dia sudah bisa jalan ya, karena mungkin kurang pas saja. Tapi untuk menunjukkan aja apakah berfungsi servonya, kita akan buka dulu rootnya. Ini kita buka, coba servonya apakah bisa belok. Ini tidak belok karena terlalu kencang nih. Coba. Oke, oh ternyata terlalu kencang ya. Skrupnya terlalu kencang ya, ini bisa. Coba sekarang kita pasang lagi. Nah, ini ya. Coba sekarang. Ye, berhasil. Sip. Oke, sudah. Nah, ini jangan lupa kabelnya dimasukkan sedikit biar tidak ngelewer, biar tidak terjerat ke yang lain. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita coba matikan dulu, pasang bodinya. Ini bodi DCR1, ini bodinya dari Tamiya ya, biar enggak KW semua yang dipakai. Oke, ada Tamiya-Tamiyanya ya, jadi ini kita pasang. Nah, ini masang. Wah, ini trim ya, trim biar ini tidak mengganjal. Jadi ya caranya ya, waktu masang begini, bagian mana yang nempel itu kita grinding, kita pakai mini grinder itu sampai ketemu yang pas dan enak. Dan ini tentu masangnya nggak bisa langsung pas jelek gitu ya, nggak mungkin ya, karena memang kita modif ya, makanya itu perlu ada apa ya, posisi perkabelan itu harus diatur biar tidak nyangkut, biar tidak mengganjal juga. Ini harus kita atur begini. Bagaimana caranya lah, pokoknya kita atur biar masang bodinya juga lebih enak. Ini kalau misalnya bodinya bodi besar kayak bodinya Yaris gitu ya, itu mungkin lebih enak masangnya, karena ini bodi DCR1, DCR2 ini terlalu mepet ya, masangnya agak susah. Nah, ini jadi ini dipasang. Nah, udah ini mas, jadi ini buat ngebut. Nah, tambahan lagi, karya yang saya buat ini, saya beri ini FPV kamera. Ini kamera Ayo all in one, jadi kamera langsung ada VTX nya, transmitter videonya sudah ada. Ini kita pasang di sini. Nah, di sini ini sudah saya beri lubang, bawahnya sudah saya beri baut ya, sudah bisa berimbul nih ya, jadi enak nanti masangnya, tinggal dipasang di sini. Nanti kita bisa main. Kita juga perlu ini ya, ROTG sama HP, pakai VR
VR seperti ini VR murah saja, ini cuma 100 ribuan. Pakai VR sudah kita jadi ada sensasi bagaimana nyetir Mini 4WD. Oke, mungkin begitu teman pada video dari saya. Nanti tunggu project-project yang lain, tentu saya akan membuat yang lainnya. Bagaimana kalau di sasis yang model-model begini dan begitu. Oke, itu dari saya. Oke, terima kasih. Mohon like dan subscribe. Kalau mau tanya silahkan tanya di bawah.